Universitas 11 Maret Surakarta dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Smart Purifier Bottle Smartbot sebagai upaya pemanfaatan lempung alovan dan sekam padi menjadi inovasi penjernih air portable dalam rangka menyongsong MEA 2015. Perkenalkan, saya Dini Nafi Rohmah serta dua teman saya, Andi Sulistiawan dan Muhammad Fauzan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, kebutuhan akan air bersih semakin meningkat, baik untuk mandi, cuci, keperluan industri, sektor pertanian, dan lain-lain. Ataupun yang paling penting adalah untuk minum. Dalam keadaan jauh atau perjalanan atau outdoor atau alam bebas, suplai air minum menjadi sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan sebuah alat untuk membuat air itu menjadi bersih. Apabila air persediaan kita habis, maka kita bisa mendapatkan sumber air dari air sungai, air danau, air laut ataupun dari air apapun. Namun perlu penjernihan air agar air itu dapat diminum dan sehat untuk tubuh kita. Penjernihan air dengan cara yang kita kenal adalah dengan pendidikan ultraviolet ataupun penyaringan dengan material biasa atau ijuk dan pasir. Namun memiliki kelemahan. Dengan pendidikan membutuhkan perangkat tambahan, bahan bakar, dan waktunya pun sangat lama. Dengan ultraviolet, alatnya sangat mahal. Sedangkan apabila kita menggunakan penyaringan dengan material yang biasa saja, yaitu dengan ijuk dan pasir, filter perlu diganti dalam jarak jangka kurun waktu tertentu. Itu pun tidak mampu untuk menyerap polutan yang sangat kecil. Untuk itu, dibutuhkan inovasi baru agar dapat membuat filtrasi dengan yang mampu menyaring kotoran sekecil apapun dengan cara cepat dan portable atau mudah dibawa kemana-mana. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara penghasil sektor pertanian yang lumayan besar. Hasil pertanian itu memiliki limbah, antara lain limbah sekam padi dan limbah tempurung kelapa. Selain itu, Indonesia terdiri dari gugusan-gugusan gunung berapi atau the Ring of Fire yang di dalamnya terdapat lempung alovan sebagai kelimpahan kekayaan alamnya. Ya, selanjutnya rumusan masalah dari pembuatan karya tulis kami adalah sebagai berikut. Next. Tujuan dari pembuatan karya tulis kami adalah sebagai berikut. Selanjutnya, manfaat dari pembuatan karya tulis kami adalah sebagai berikut. Alovan merupakan jenis tanah liat yang ditemukan dalam tanah vulkanik. Lempung alovan yang memiliki nama lain Si3Al4O12NH2O ini mempunyai luas permukaan spesifik yang luas dan mempunyai pori-pori kecil dalam jumlah yang banyak sehingga mampu mengabsorpsi polutan-polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Kami menguji lempung alovan aktif dengan indikator variasi metal, logam, dan waktu lama absorpsi. Ditunjukkan oleh data absorpsi sebagai berikut. Dari data absorpsi tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa lempung alovan ini sangat efektif mengabsorpsi logam-logam berat seperti kadmium, tembaga, besi, dan logam-logam lain yang berbahaya. Selanjutnya adalah karbon aktif. Karbon aktif adalah karbon yang diberi perlakuan khusus sehingga memiliki luas permukaan yang sangat besar. Karbon aktif dari tempurung kelapa mampu mengabsorpsi senyawa organik yang sangat berbahaya. Ya, kami melakukan pengujian karbon aktif dari tempurung kelapa dengan pengujian parameter kadar NH4, TSS, dan COD. Pengujian dari uji COD adalah untuk menentukan banyaknya senyawa organik yang terkandung dalam air. Sedangkan untuk uji TSS untuk mengindikasikan adanya kekeruhan. Sedangkan pada NH4 untuk menguji adanya amonium dalam air. Dari tabel yang dari hasil yang ditampilkan dapat ditunjukkan bahwa terjadi penurunan konsentrasi kadar
dari NH4, TSS, dan CO2. Hal ini menunjukkan bahwa karbon aktif sangat efektif untuk mengabsorpsi senyawa organik, mampu menjernihkan air, dan mampu mengurangi kadar NH4 sehingga menjadikan pH air menjadi netral dan siap dikonsumsi. Selanjutnya sekam padi. Sekam padi adalah bulir limbah hasil penggilingan padi yang tidak dimanfaatkan karena jumlah yang banyak ini sehingga berpotensi menjadi limbah. Selain kami melakukan pengujian abu sekam padi yang diaktifasi dengan kalium hidroksida dan dihasilkan data sebagai berikut. Kami menggunakan pengujian dengan menggunakan sampel peroksida, dan dari hasil data ini dapat ditunjukkan bahwa kadar peroksida yang menurun. Hal ini membuktikan bahwa abu sekam padi teraktivasi ini mampu mengabsorpsi peroksida yang berbahaya bagi tubuh. Ini desain dari Smart Purifier botol kita. Yang bagian hitam ini merupakan filter, yaitu kombinasi dari sekam padi, tempurung kelapa, dan lempung alovan itu. Di atasnya ada sensor pH, atasnya penutup botol dan tempat keluarnya air. Sensor pH kita gunakan itu untuk mengecek apakah hasil keluaran air itu masih bagus untuk diminum. Kita menggunakan parameter pH. Seperti kita tahu, air kotor atau air yang terkena polutan akan pH-nya akan di bawah ambang batas atau di atas ambang batas, yaitu 6,5 sampai 8,5. Filter Smart terdiri dari limbah sekam padi yang kita bakar, aktivasi lalu dengan KAOH, lalu tempurung kelapa kita jadikan aktif karbon, kita aktivasi dengan pembakaran, dan NaOH, lalu lempung alovan. Ini video pengujian filter kami susun filter itu 3 lapis. Lapisan pertama itu sekam padi, lapisan kedua itu lempung alovan, lapisan ketiga itu aktif karbon. Setelah kita masukkan air yang sebelumnya itu mempunyai logam berat, air yang kotor, berbau, hasilnya itu airnya menjadi jernih, dan setelah kita uji itu tidak mengandung logam berat menggunakan AS, Atomic Absorption Spectrophotometry. Lalu keunggulan Smartboard, kita menggunakan limbah pada filternya, berbeda dengan alat lain yang menggunakan filter yang mahal. Lalu kedua, kombinasi dari filter ini sangat bagus untuk mengabsorpsi polutan, baik yang senyawa organik, senyawa peroksida, ataupun senyawa logam berat, baik yang mikroskopik maupun makroskopik. Ketiga, alovan efisien karena saat alovan itu tidak optimal lagi penyaringannya, maka kita tinggal memanaskan, maka alovan itu akan kembali ke optimalnya. 4. Dengan adanya sensor pH, kita tahu bahwa kapan filter kita itu harus dipanasi ulang agar optimal. Kita menggunakan sensor pH sebagai indikatornya. Lalu ini variasi warna dan variasi ukuran dari produk Smartboard yang akan kita buat. Lalu itu merupakan filter itu akan terhubung dengan penutup sehingga kita bisa membukanya dengan mudah. Implikasi dari alat ini apabila hadir di tengah masyarakat kita adalah adanya alat penjernih yang portable, yang bisa dibawa kemana-mana, yang bisa menjadikan dari air kotor ke air bersih siap minum. Yang kedua, alat ini kan berasal dari limbah, otomatis harganya lebih murah daripada alat penjernih yang ada di pasaran. Keempat, adanya produk unggulan Indonesia. Kita memberi solutif ide bagaimana Indonesia itu memanfaatkan potensi, yaitu pegunungan, potensi pertanian menjadi suatu produk berciri khas Indonesia untuk bersaing dalam MEA. Keempat, bonus demografi. Seperti kita tahu pada tahun 2020 maka kita akan menerima kelimpahan angka produktif, warga produktif. Otomatis kita harus membuat lowongan pekerjaan baru untuk menampung SDM tersebut. Maka dengan ini masuk ke taraf industri, kita menawarkan solusi agar bisa menjadikan lowongan pekerjaan bagi SDM tersebut. Kesimpulan, Smart Purifier Bottle merupakan botol yang dapat menjernihkan air kotor menjadi air bersih menggunakan filter limbah, yaitu limbah sekam padi, limbah tempurung kelapa, dan lempung alovan. Lalu implikasi, jika alat ini hadir di tengah kita dan dapat diproduksi secara massal, maka dapat kebermanfaatan sebagai berikut tadi, yaitu adanya alat yang portable. Misal kita outdoor, kita bisa menjadikan air dimanapun kita berada, lalu menjadi produk unggulan di bidang teknologi. Dan sekian. Ya, mohon maaf waktu pemaparan materi sudah habis, terus lanjut.